Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lagi di pemrograman internet. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kontainer dan grid basic. Jadi di dalam Bootstrap, di dalam suatu desain website itu kita membutuhkan yang namanya kontainer. Kontainer itu adalah tempat untuk kita menempatkan elemen yang biasanya itu mempunyai banyak menu ya, biasanya navigasi gitu, itu biasanya memakai kontainer atau juga widget ya, misalnya fungsi-fungsi yang ada di dalam website itu bisa kita masukkan ke dalam kontainer ini. Ya. Kontainer di dalam framework Bootstrap itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah yang yang tipenya adalah kontainer fix ya, kontainer ya, kita tulisnya seperti ini, container ya. Itu dapat melakukan responsif ya, dia bisa responsif terhadap dimensi monitor, dimensi layar ya, tapi dengan lebar yang sudah ditentukan atau lebar yang terbatas gitu ya, lebar yang terbatas. Nah, jenis kedua adalah container fluid ya. Nah, yang container fluid ini dia akan memaksimalkan lebar dari layar itu sendiri ya. Memaksimalkan layar ya, tampilannya sehingga lebih luas gitu ya. Nah, kalau yang ini container dia fixed. Nah, kita akan ke kontainer yang fix dulu. Kita bahas satu persatu. Kalau kita menggunakan kontainer yang fix ini ya, untuk membuat kelas kontainer dengan fungsi yang lebih responsif gitu ya, yang lebih responsif, namun dengan lebar yang terbatas ya, itu kita bisa menggunakan kontainer ini ya. Namun ada beberapa batasan di sini. Ya. Di sini ada maksimum lebar maksimumnya. Ya. Ketika layar yang memuat halaman page kita itu kurang dari 576 pixel, ya, itu lebarnya akan 100%. Ya. Misalnya di layar HP gitu ya. Di layar HP kemudian kita pakai di situ ada kontainernya ya, dia akan memaksimalkan lebar dari elemen itu sampai 100% ya. Jadi lebarnya itu maksimal seperti itu. Kalau layarnya misalnya kita pakai tablet gitu ya, yang lebarnya lebih dari 576 pixel, kemudian maksimum width-nya ya, lebar maksimumnya adalah 540 ya, dan seterusnya ya. Kalau misalnya pakai komputer atau laptop biasa gitu ya, yang lebarnya lebih dari 1200 pixel, itu akan menyelesaikan tampilannya lebar maksimalnya 1140 pixel. Nah, untuk lebih memahami kita lihat di sini ya. Ya, sudah kelihatan ya ini. Di sini sudah ada dokumentasi script Bootstrap ya di sini. Kita lihat dulu strukturnya. Di sini ada link. Ini adalah CSS-nya. Ini CSS-nya. Kita bisa mengidentifikasi ini CSS karena di sini ada ya, link dan style sheet ya. Style sheet. Style sheet ini berarti ini CSS. Nah, style sheet-nya itu dari mana? Yaitu dari sini ya. CSS ini. Max CDN Bootstrap ya. Sampai ini bootstrap min.css ya. Ini berarti CSS-nya.
Nah, CSS ini berarti yang membuat style ya, membuat style di dalam tampilan website. Nah, yang di bawahnya ada script, ini ada 3 sampai scriptnya ini adalah JavaScript-nya ya. Di sini ada JavaScript-nya. Kita butuh Google APIs ya, Cloudflare, Bootstrap juga. Ini adalah JavaScript-nya. Kemudian ini kontennya ya. Nah, ini kontennya adalah ini ya. Kontennya dari my first Bootstrap page sampai ini page-nya. Ini adalah kontennya. Nah, konten ini kita bungkus ya, kita bungkus dengan kontainer. Kita bungkus dengan kontainer yang fix ya. Sehingga dia akan lebarnya itu terbatas ya di sini. Lebarnya itu 1140 pixel ya, dari sini sampai sini ya, sekitar sini ya. Itu berarti 1140 pixel. Karena ini layarnya kan layar laptop saya itu di atas 1200 ya. Karena ini di atas 1200 dia akan otomatis lebarnya menjadi 1140. Nah, gimana kalau kita mau lihat di HP? Nah, ini kita bisa inspect ya. Kemudian kita lihat di sini misalnya, nah ini misalnya ini kan HP ya. Kalau HP dia akan 100% lebarnya ya, sampai ini apa namanya, sisa garis tepinya itu sedikit sekali gitu ya. Mepet ke kiri, ini mepet ke kanan juga. Nah, ini misalnya kalau kita lihat di HP ya. Jadi ini namanya responsif ya. Website kita responsif itu seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di iPad misalnya, ini kurang kelihatan. Nah, kalau kita lihat di iPad ya, iPad-nya itu ukuran berapa nih? 1000 Nah, 1024 ya, width-nya itu 1024. Nah, kalau 1024 di atas 1024 kan berarti ini ya. Nah, ini ya. Berarti lebar maksimalnya adalah 960. Nah, ini tuh lebarnya 960. Lebarnya 960. Terus misalnya 768 ya. Misalnya sekitar yang 768 ada nggak? Atau kita tulis aja sini ya. 768. Oh, bagusnya. Ini 540 berarti yang ini ya. 540 ini berarti. Dia 100%. 576 mana ya? Oke, mungkin kayak gitu aja ya konsepnya. Jadi kalau misalnya layar perangkatnya itu tadi lebih dari 1200, dia page-nya itu akan otomatis mengubah tampilannya menjadi 1140 ya untuk lebarnya. Dan sama juga kalau misalnya dia akan mengecil gitu ya, misalnya dilihat di HP gitu ya, lebarnya maksimalnya itu 100%. Oke, itu untuk kita gunakan fix container ya. Nah, gimana kalau kita pakai container fluid ya? Kalau container fluid itu selalu, nah ini selalu lebarnya selalu 100% ya. Jadi kalau kita lihat di layar monitor maupun di layar monitor ini laptop ataupun di HP itu sama ya, 100% sama. Nah, ini 100% ya, kalau di laptop juga sama 100% ya. Nah, jadi
Itu tergantung kalian mau tampilan webnya kalian itu mau seperti ini ya, 100% gitu lebar, ataukah mau yang fix ya. Jadi perbedaannya hanya pada di layar monitor saja, layar laptop gitu ya, layar laptop ataupun layar tablet seperti itu. Nah, itu perbedaan dari fluid container dan fixed container ya. Itu bisa kita gunakan di dalam framework Bootstrap. Nah, kemudian container padding ya. Secara default container itu mempunyai 15 pixel padding kiri dan padding kanan. Padding itu seperti garis tepinya ya, berarti kayak space kosongnya nih. Nah, ini ya. Kita lihat ini space kosongnya di sini itu sekitar 15 ya. Itu 15 pixel. Nanti di sini juga kalau misalnya kita tulis lebih panjang lagi, nanti di sini ada batas 15 pixel. Seperti itu. Jadi container padding itu secara default memiliki padding kiri 15 pixel dan padding kanan 15 pixel juga. Nah, makanya kalau dan tidak punya padding atas ya, padding atas dan padding bawah itu tidak diatur ya secara default ya, secara default tidak diatur. Sehingga di framework ini kita pakai yang namanya PT3, padding top ya, ini padding top yang artinya nanti akan menambahkan padding di atas ya sebanyak 16 pixel ya. Nanti untuk padding kita mungkin bahas lagi di tempat lain ya. Ada padding PT3, ada PT5 gitu ya, ada PT4 ya. Ada beberapa ukuran-ukuran yang digunakan untuk padding ya. Mungkin kita lihat saja ini simulasinya. Kita lihat di sini ya, container ya. Di sini kita tuliskannya seperti ini ya. Div class, kemudian container pt strip 3 ya. Container pt strip 3. Kalau misalnya kita hapus ini ya, coba lihat ya, di bagian atas ini akan ada perubahan ya. Kita hapus sekarang ya, dia akan lebih naik. Kita tambahkan lagi ya, gitu. Nah, mungkin coba kita lihat, kita tambahkan PT5, dia akan turun lagi. Ya, semakin besar angka yang ada di sini berarti semakin jauh dia dari top ya, seperti itu. Oke, itu untuk container padding. Nah, kemudian ada container border and color ya. Untuk border ya, border and color. Border itu kayak garis ininya ya, garis apa itu ya, outline ya, garis outline-nya dari container. Kemudian bisa juga kita tambahkan color. Nah, ini pembahasan beberapa color-color yang ada di Bootstrap itu ada nanti ya. Coba kita lihat dulu. Nah, kita fokusnya di sini ya. If class container P3 MY3 border ya. MY3. Nah, ini P3 itu padding ya, paddingnya 3, di sini 3, di sini 3, di sini 3 ya. Terus marginnya juga 3. Nah, ini untuk margin dan padding nanti kita, ini MM itu margin ya, margin nanti kita pelajari lagi di tempat lain. Kita fokus ke sini ya. Ada penambahan warna di yang kedua nih, konten kedua, dia tambahkan warna BG dark ya, kemudian teksnya white ya. Kalau kita tidak tambahkan teks white, seperti apa? Nah, dia otomatis warnanya hitam ya, karena secara default kan tulisan warnanya hitam gitu ya. Jadi kita perlu rubah teksnya itu menjadi warna putih ya. Nah, untuk
tulisan ini ya, seperti ini, kelas text white ini, itu hanya dipakai di framework Bootstrap gitu ya. Kalau misalnya kita pakai di, misalnya kalian ngoding gitu ya, ngoding HTML biasa gitu, atau JavaScript itu, atau CSS itu tidak ada kelas seperti ini ya. Jadi kalian harus pahami kalau yang kita pelajari ini khusus ada di Bootstrap gitu ya. Khusus ada di Bootstrap ya. Kelas container, itu kemudian ada P3, MY3, BGDark, kemudian text white ini itu hanya ada di Bootstrap. Karena ini memakai frameworknya Bootstrap ya. Jadi framework itu memang lebih memudahkan kita dalam penulisan gitu ya. Kita tinggal panggil kelasnya, panggil kelas BGDark gitu ya, langsung dia warnanya hitam. Kemudian yang terakhir ini, yang ketiga ini ada BG primary ya, ini primary. Kemudian biasa juga kita ada BG danger ya. BG danger juga ada ya. BG danger itu warnanya merah. Nah, ini untuk warna-warna di Bootstrap itu akan ada pembahasannya ya. Di pertemuan berikutnya nanti kita bahas ini. Oke, itu warna di kontainer ya. Warna kita bisa memberikan warna di dalam kontainer juga. Ya, coba perhatikan tulisannya ini hanya ada di sini aja ya. Div kelas container P3 MY3, kemudian di sini kita tulis BG danger text white. Kalaupun tidak mau ada ini nggak masalah ya. Misalnya kita seperti ini ya. Nah, tapi kan tidak bagus ya. Ini padding bawahnya itu terlalu mepet ya, atasnya juga terlalu mepet ya. Makanya kita kasih P ya. P3. Untuk padding nanti kita bahas lagi. P3. Nah, kemudian MY3. Kita lihat ini ya, perbedaannya ya, lebih bagus ya. Oke, ini tadi container. Oke. Kemudian kita bahas tentang grid ya. Kita pembahasan sampai sini ya, container dan grid. Di dalam Bootstrap ada 4 ya, ada 4 grid system. Ada 4 grid system. Nah, grid system di dalam Bootstrap itu dibangun menggunakan Flexbox ya, namanya Flexbox. Flexbox ini bisa kita gunakan ya, itu sampai dengan 12 kolom. 12 kolom ini seperti ini, 1, 2, 3, 4, sampai 12 ini. 12 kolom ya, 12 kolom. Nah, kenapa 12 ya? Karena kalau misalnya kita bikin banyak sekali gitu ya, nggak efektif juga, nggak bisa ya di dalam Bootstrap. Ngisinya juga susah ya nanti kalau kalian ngisi kontennya satu-satu gitu ya, nggak dibutuhkan gitu ya. Jadi dia maksimal itu 12 ya, 12 kolom. Kemudian di 12 kolom ini kalau kita misalnya butuh cuman 2 kolom saja ya. Misalnya 2 kolom saja ini ya. Ya misalnya span ini itu ya, jangkauannya. Misalnya jangkauan ini spannya 4 ya. Ini spannya 8 ya. Kita butuh 2 kolom ini misalnya. Misalnya yang kolom ini kita tuliskan nama ya. Kemudian ini misalnya apa ya? Alamat misalnya ya. Ini nama, misalnya nama mahasiswa, terus ini alamatnya gitu ya. Kita butuhkan 2 kolom ini saja ya, atau juga bisa kita bikin spannya 6 dan 6 ya. 50-50 ya, 50%, 50%. Atau 3 seperti ini ya. Dibagi 3 berarti ini 4, ini 4, ini 4 seperti itu. Ya, intinya adalah totalnya 12 ya, spannya 12. Kalau kita bikin satu kolom, dia akan otomatis lebarnya seperti segini, lebarnya memaksimalkan tampilan page ya, tampilan page.
ya. Jadi grid system itu juga responsif ya, di mana kolom itu akan diurutkan secara otomatis tergantung dengan screen size ya, tergantung dengan ukuran layar ya. Jadi pastikan bahwa penambahannya itu sampai dengan 12 saja ya. Penambahannya sampai 12 saja atau lebih dikit. Nah, tapi bukan berarti kamu harus pakai 12-nya semua gitu ya. Di Bootstrap 4 ya. Bootstrap 4 ini mempunyai 5 kelas ya. Ada column ya, col ini extra small devices ya, digunakan untuk HP ya, atau call SM ini small device ya, call MD medium, call LG large, call XL itu extra large. Nah, kelas-kelas di atas itu bisa dikombinasikan dan dibuat lebih dinamis dan fleksibel ya. Nah, ini kita lihat struktur dasar dari Bootstrap 4 ya, grid dari Bootstrap 4. Nah, ini struktur dasarnya seperti ini ya. Kita lihat di sini ada div class row ya. Row itu baris. Kemudian kolomnya ini ada 2 ya. Barisnya 1, kolomnya 2. Barisnya 1, kolomnya 2. Barisnya 1, kolomnya 2 seperti itu. Kemudian ini barisnya 1, kolomnya 3 ya. Atau kita bisa otomatis ya dengan layout seperti ini ya. Baris kolom 3 ini ya. Nah, coba kita lihat ya baris dan kolomnya. Nah, ini ada 3 kolom yang berbeda. Ya, ada 3 kolom yang berbeda. Ya, supaya lebih jelas ini memang dikasih warna ya. Di kolom ini yang kolom pertama dikasih warna lavender, orange, yang ini lavender lagi. Nah, kita lihat di sini ada barisnya 1 ya. Barisnya 1 ya. Baris ini 1, kolomnya 3 ya. Kemudian ini adalah kontennya ya. Nanti di sini kontennya. Jadi kelas kolom itu berada di dalam kelas row ya. Kita harus lihat sini strukturnya ini seperti ini ya, div class row. Nah, ini penutup div class row-nya itu ada di sini ya penutupnya. Nah, berarti kan kolomnya ini ada di dalam kelas row, kelas kolomnya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin lagi row yang lain ya, itu bisa tambahkan lagi di bawahnya gitu ya. Kita bikin div class row yang lain ya, seperti ini. Kita tinggal copy paste saja ya, misalnya ini kita tuliskan nama ya, ini kelas ini yang atas akan berubah ya. Oke, itu penjelasan tentang grid ya. Nah, ada juga responsive kolom ya. Contoh di bawah ini akan menunjukkan bagaimana kita membuat 4 kolom dimulai dari kita bisa lihat di tablet dan diskalakan lebih besar itu di desktop ya.
Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya di dalam tablet gitu ya, misalnya tablet iPad ya misalnya. Nah, ini akan seperti ini. iPad atau misalnya lebih kecil ya. Nah, dia akan secara otomatis dia akan seperti ini ya. Tidak, bentuknya berubah ya dari yang tadinya di iPad ya. Misalnya iPad itu seperti ini. Ya, kalau misalnya lebih kecil dia akan otomatis berubah gitu ya. Itu fungsi dari responsive column ya. Jadi responsive column ini misalnya kita pakai SM ini ya, SM ini untuk tablet, penggunaan di tablet. Nah, kalau misalnya kita pakai yang lebih kecil ya, tadi misalnya perangkatnya HP gitu yang lebih kecil, itu dia akan menyusun kolomnya itu malah ke bawah gitu ya. Oke. Nah, misalnya kita bikin kolomnya itu berbeda ukuran ya. Yang pertama itu kolomnya 4, yang kedua itu 8 ya. Itu bisa pakai ini ya. Kita tuliskan saja sini div class row, kemudian yang untuk kolomnya kita tulis call strip sm strip 4 ya. Kemudian yang keduanya kita tulis call strip sm strip 8 ya. Itu akan membuat dua kolom yang berbeda ukuran ya. Kita lihat efeknya kalau kita pakai perangkat yang lebih kecil ya. Nah, ini misalnya ini, jadi dia akan otomatis ke bawah ya kolomnya ya. iPad Pro, kalau ke iPad sama ya. Kalau di tablet sama, kalau di yang lebih kecil dia akan menyesuaikan. Oke, itu semua penjelasan untuk kontainer dan grid di dalam Bootstrap 4 ya. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.